Oke, nama saya Kong Supri dari komunitas Kupri Kota Bumi Primitif. Untuk teman-teman ojol Jabodetabek dan Nusantara, tolong subscribe ya ke channel Imronse. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan channel saya Imronse. Imron spasi se huruf kecil ya. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu anggota ojol. Kebetulan beliau ini juga merupakan sahabat saya yang sudah lama tidak berjumpa gitu ya. Udah berapa tahun nggak ketemu dengan beliau gitu ya. Jadi kesempatan baik ini saya akan coba mewawancarai beliau seputar suka dukanya, kemudian juga seputaran aktivitas kegiatan ojol ya. Teman-teman tentunya ingin mengetahui lebih jauh ya, bagaimana sih komunitas ojol gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan kemana-mana, saksikan terus channel Imronse. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya ya. Oke? Teman, tolong di subscribe ya. Ada tulisan merah, diklik ya. Dan loncengnya jangan lupa diklik, supaya teman-teman bisa berlangganan dengan channel saya Imronse. Imronse. Terima kasih. Pak Pri, selamat malam Pak Pri. Selamat malam juga Pak Imron. Iya, jadi ini baru pulang kerja nih ceritanya nih. Iya Pak, baru aja sampai gitu ya. Baru nyampe ya. Iya, biasanya sih kadang-kadang suka agak malam ya, tapi sekarang agak sorean lah. Habis gimana lagi ya? Keadaan sekarang seperti ini, PSBB, banyak yang lockdown gitu ya. Jadi agak sepi juga gitu Pak. Sepi ya. Iya. Hari ini dapat berapa penumpang tadi Pak? Aduh, ini hari ini saya sama sekali kosong. Kosong sama sekali ya Pak. Jadi belum dapat apa-apa ya habis lebaran ini ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore sama sekali gak ada yang nyampe. Belum ada sama Belum sekali. Iya. Ya teman juga ada sih, salah satu ada, tapi satu dua gitu ya. Satu, dua. Tapi nggak semuanya. Pak, biasanya base campnya kalau di seputaran Tangerang di mana Pak? Oh banyak sekali Pak kalau untuk Iya. base camp untuk wilayah Tangerang ini, Tangerang Raya, Tangerang Kabupaten, oh itu banyak Pak. Banyak ya. Ratusan itu namanya base Oh camp. gitu ya base campnya ya. Jadi Iya. jadi mangkalnya di mana tempat ini aja gitu ya. Iya, Nggak jadi- mesti harus mangkal di situ Oh ya. enggak, jadi begini, kita punya base camp di suatu tempat, terus nanti untuk mencari ordernya ya terserah kita mau kemana, mau di mana. Nah nanti itu titik kumpulnya ketemunya di base camp Di itu. base camp itu. Iya. Karena masing-masing base camp kan punya ketua, Iya iya iya. jadi ada perkumpulannya di situ, Hmm. ada yang bertanggung jawab, ada ketumnya, ada korlapnya, ada wakorlap, ada juga URC, unit reaksi cepat gitu. Jadi untuk pengaudisian gitu Pak. Jadi Nah. kalau misalkan ada teman-teman driver dari mana-mana, khususnya wilayah Jabodetabek, seandainya yang dari Jakarta atau dari Bekasi bawa orderan ke wilayah Tangerang atau wilayah ke tempat kita gitu ya. Itu juga dari sana kadang-kadang begini Pak, dia minta naik ke wadah gitu, minta tolong pengundusian gitu, istilahnya supaya dibantu karena driver ini mungkin sudah kelelahan gitu. Jadi kita saling bantu gitu Pak, antara komunitas gitu, antar komunitas itu se-Jabodetabek bahkan se-Nusantara. Pak Pri, saya mau tanya, kita kan ojol di Tangerang. Iya. Misalnya nih Pak Pri bawa penumpang ya gitu ya, Ya, bawa ya. penumpang ke Jakarta, itu ada aturan larangan atau gimana sih Pak, per wilayah gitu, ada nggak aturan seperti itu Pak? Kalau sebelum adanya
PSBB itu kita bebas, Pak. Bebas. Jadi mau ke Jakarta, mau kemana, Ya, masuk wilayah bebas. Bebas, bahkan sampai ke Bogor. Bogor, iya. Ya, bebas. Cuma memang ada batasannya, Pak. Ada batasnya, maksudnya begini. Kalau di Grab, ya, kita dapat penumpang dari Tangerang misalkan ya, ke Bogor ataupun mungkin Sukabumi gitu ya. Nah, nanti di Sukabumi kita nggak bisa, Pak. Oh, gitu ya. Nggak bisa ambil order. Nggak bisa ambil order. Harus Sesuai balik dengan lagi aja. Wilayah lagi. Oh, gitu. Harus kembali lagi kemari, arah mungkin Bogor bisa. Iya. Nah, di luar Bogor sesuai aturan Jabodetabek. Nggak bisa ambil orderan. Atau mungkin di aplikasi sudah dibatasi barangkali, Pak ya? Iya. Sudah dibatasi ya. Atau misalkan ada teman-teman kita di ojol, misalkan dia ke luar kota gitu ya, atau mungkin ke Bandung, atau mungkin ke Jawa Tengah gitu. Seandainya dia mau nge-Grab di sana atau nge-Gojek di sana, online maksudnya ya, Iya. di sana gitu. Itu harus izin dulu ke aplikator gitu, Pak. Aplikator yang di sana, yang di wilayah sana. Iya, jadi izin iya, dulu aplikator bahwa kita nih driver dari wilayah Tangerang atau Jabodetabek lah ya, Iya. misalnya, mau istilahnya nge-Grab di sana gitu atau nge-Gojek di sana gitu misalkan gitu ya. Itu izin nanti diatur waktunya. Sekarang atau seminggu atau 10 hari atau mungkin 3 hari Iya. gitu, Pak. Jadi diatur waktunya. Ya, Seperti jadi itu artinya kira-kira ikut seperti itu. aturan di Ya. wilayah di sana Ya, kan gitu. begitu. Iya. Jadi kita nggak di sini kita bisa online langsung di sana kita bisa nggak seperti itu. Nggak. Jadi udah bagi-bagi wilayah. Pak Pri ini dari mana Pak? Dari Gojek atau dari Grab atau dari mana nih Pak? Saya dari Grab, Pak. Oh, dari Grab ya. Ya. Komunitas Kupri yaitu Kota Bumi Primitif yang berlokasi sekarang ini berada di Jalan Raya Cadas Kukun ya. Ya dekat perumahan Permata Icon gitu. Ke Permata Icon. Ya, sebelumnya itu, Pak. Iya. Dulunya memang di belakang Plaza Kota Bumi. Cuman di sana dibongkar, dibangun tempatnya, akhirnya kita pindah lokasi. Pindah lokasi ke GMP 3. GMP 3 juga nggak lama lagi, pindah lagi akhirnya. Jadi kita belum bisa menetap gitu, Pak. Iya. Karena soalnya ya namanya base camp, Iya. hanya tempat Ya, yang tempat mangkal aja mangkal sambil aja menunggu berkumpul. orderan Ya. kan gitu. Ya. Pak, cerita dikit dong Pak ya. Kita sukanya dulu nih Pak. Iya. Sukanya di Grab itu apa Pak? Ya kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu sukanya di Grab itu ya ojol lah ya. Iya, Ya, ojol semua lah ya. Ojol lah ya. Pokoknya ojol ya. Nah, kita nggak ngelihat satu ini ya. Iya. Ojol lah ya. Ojol ya. Ya sukanya itu ya saya tuh bebas gitu, Pak. Jadi tidak terikat, Banyak teman, banyak ya. teman, banyak saudara. Kerjanya pun bisa mengatur sendiri. Ya betul ya. seperti itu. Jadi ya cuma kalau masalah pendapatan itu ya tergantung dari kitanya, Pak. Tergantung dari kitanya, Mau rajin iya. atau tidaknya gitu Iya. ya. Tergantung dari kitanya. Yang rajin, yang berani keliling ya mungkin dia bisa lebih dapat banyak. Iya. Nah, ya, tapi semua itu juga tergantung juga ya, Pak. Iya. Milik juga ya. Milik kan. Milik juga. Nah Pak Pri, kita lagi cerita jayanya dulu nih ya. Iya. Jangan bicara corona dulu dah ya, PSBB dulu dah. Iya. Itu penghasilan tertinggi Pak Pri berapa tuh Pak waktu lagi ininya? Katakanlah kita ambil Iya. jam kerja aja dulu ya, dari pagi Iya. sampai jam kerja sore lah, sampai sore itu Iya. berapa gitu kira-kira Pak? Ya kalau untuk saya ya Pak ya, saya Iya. pribadi ya Pak ya, belum nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Teman yang lain memang ada yang lebih, ada yang ya kalau saya pribadi sih cuma nggak banyak ya Pak ya. Paling kisaran hanya 100 sampai 150 ribu itu Udah pendapatan bersihnya udah? kotor itu. Oh masih kotor? Masih kotor, belum dipotong bensin, Iya. dipotong buat makan, biaya makan, minum dan rokok. Iya. Gitu, jadi ya terkadang ada lebihnya juga sedikit. Iya. Itu terkadang ada, terkadang juga berkurang juga bisa ya, nggak tentu gitulah. Iya. Pokoknya plus minus antara 50-150 untuk saya pribadi. Iya. Sekarang kan zamannya lagi PSBB ya. Iya. Cerita sedikit dong Pak Pri, kendala di lapangan ya yang dihadapi atau yang dialami oleh rekan-rekan ojol, bagaimana sih berkaitan dengan PSBB Corona COVID-19 ini? Ya.
Tentunya kita dari ojol ya Pak ya, driver ojol ini ya terus terang aja memang mendapat banyak kesulitan ya, terutama untuk segi pengantaran ya, pengantaran atau penjemputan penumpang gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa bebas masuk ke suatu lokasi dengan begitu aja gitu. Jadi melalui security dulu atau melalui pengecekan dulu gitu, baru kita bisa masuk ke dalam gitu ya. Ada juga perumahan yang memang kita driver ini nggak boleh masuk. Boleh masuk. Iya, memang ada. Jadi kita cukup hanya menunggu di depan gitu ya. Nah, cuma ya si CS customer itu ya nanti dia memang ke depan nanti dia. Nah, jadi mungkin sudah aturannya kali ya, seperti itu. Iya. Begitu juga kalau masalah pengiriman barang ataupun makanan ya, food misalkan gitu ya. Itu juga sama juga, ada yang bisa masuk, ada yang tidak gitu Pak. Jadi ada teman saya ya, pokoknya driver lah, jadi mengirim makanan itu jadi cuma sampai tempat security aja, sampai di pos security aja. Gitu. Jadi nggak bisa masuk ke dalam gitu Pak. Ya kalau konsumen itu mau ngambil Pak ya, kalau nggak ngambil dia koordinasi dulu Pak. Koordinasi. Ya, memang akan di perumahan itu sudah kesepakatan antara warga dengan RT setempat Jadi mereka sudah tahu. Gitu. Jadi memang rekan-rekan ojol nggak boleh masuk, tapi memang sampai batas pintu gerbang. Oke Pak Pri, mungkin Pak Pri juga capek baru pulang ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak ini sudah berkenan menerima saya ini untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Pri. Nanti lain kesempatan kita ngobrol lagi Pak Pri. Ya, siap. Ucapkan terima kasih Pak Imron sudah berkunjung ke tempat saya gitu. Dan untuk teman-teman saya semuanya, tolong tonton ini ya. Dan jangan lupa subscribe Imronse. Oke? Ya, ya. Salam satu aspal. Oke, ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Imronse. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti lain kesempatan kita juga akan bincang-bincang lagi dengan rekan-rekan ojol. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.